Perkenalkan, nama saya Cindy Olivia Putri, NPM 20819196, mahasiswa Fakultas Psikologi tahun 2020 dari Universitas Islam Riau. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perkembangan manusia. Dalam buku Human Development, definisi perkembangan manusia adalah proses perubahan dan kemantapan atau kematangan yang dilalui sepanjang rentang kehidupan seseorang. Sebagian besar perkembangan itu meliputi pertumbuhan. Berikut ialah proses dari perkembangan. 1. Proses fisik atau physical process, yaitu proses yang meliputi perubahan yang bersifat biologis, gen yang diwariskan dari orang tua, perubahan hormon selama masa pubertas, serta perubahan yang terjadi sepanjang hayat pada otak, tinggi badan dan berat badan, dan kemampuan motorik. Kedua, proses kognitif atau cognitive process, yaitu proses yang meliputi perubahan yang terjadi dalam pikiran, kecerdasan, dan bahasa individu. Mengamati benda-benda berwarna-warni yang terayun di atas ranjang bayi, menyusun kalimat tentang masa depan, mengingat nomor telepon, semua itu menunjukkan peranan proses kognitif dalam perkembangan. Yang ketiga, proses sosial emosional atau socio-emotional process, yaitu proses yang meliputi perubahan dalam hubungan individu dengan orang lain, perubahan emosi, dan perubahan dalam kepribadian. Senyuman bayi sebagai respon atas sentuhan ibunya, kegembiraan seorang remaja menghadiri acara kelulusannya, serta kasih sayang yang saling ditunjukkan oleh pasangan, semua itu menunjukkan perasaan proses sosial emosional. Pengaruh normatif dan non-normatif. Untuk mengerti kesamaan dan perbedaan di masa perkembangan, kita harus melihat apakah tahap perkembangan tersebut dialami oleh sebagian besar individu atau hanya individu tertentu. Pengaruh normatif adalah pengalaman yang dialami oleh hampir semua individu sepanjang rentang kehidupannya. Jadi, mereka mengalami pengalaman yang sama sesuai dengan tahap perkembangannya, seperti kematangan seksual yaitu pubertas dan menopause, peran sosial yaitu dalam pendidikan, menikah, menjadi orang tua, dan pensiun. Sedangkan pengaruh non-normatif adalah peristiwa tidak biasa yang dialami individu yang berdampak dalam kehidupan individu tersebut. Suatu peristiwa yang terjadi pada suatu waktu di rentang kehidupan, seperti menikah di usia remaja, meninggal sewaktu kecil, dan mengalami kecelakaan pesawat. Risk factor dan protective factor. Dalam rentang kehidupan manusia terdapat hal-hal yang dapat mendukung atau malah sebaliknya yang mengganggu proses perkembangan sesuai dengan tahapannya. Hal ini yang disebut risk factor dan protective factor. Risk factor adalah kondisi-kondisi yang meningkatkan kemungkinan perkembangan yang negatif, misalnya kurang akses jaminan kesehatan, keluarga yang berantakan, dan tekanan dari orang lain serta kemiskinan. Sedangkan protective factor adalah segala sesuatu yang melindungi atau mengurangi kemungkinan gangguan perkembangan, misalnya dukungan keluarga dan sosial. Tahap-tahap perkembangan manusia. Yang pertama, masa prenatal. Yang kedua, masa bayi dan toddler, mulai dari lahir sampai 3 tahun. Yang ketiga, anak-anak awal, mulai dari 3 sampai 6 tahun. Yang keempat, anak-anak pertengahan, mulai dari 6 sampai 11 tahun. Yang kelima, remaja, mulai dari 11 sampai 20 tahun. Yang keenam, dewasa awal atau young adulthood, mulai dari 20 sampai 40 tahun. Yang ketujuh, dewasa pertengahan atau middle adulthood, mulai dari 40 sampai 65 tahun. Dan yang terakhir, dewasa akhir atau late adulthood, mulai dari 65 tahun ke atas. Perkembangan itu kompleks. Setiap individu dalam tahapan perkembangan yang sama menunjukkan suatu perbedaan, seperti ukuran tubuh, keadaan emosi, intelijensi, dan sebagainya. Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan menurut Papalya et al. Dalam buku Human Development adalah: yang pertama, keturunan, yaitu sifat bawaan dari orang tua biologis, misalnya kecerdasan dan watak. Yang kedua, lingkungan, yaitu tempat dan kondisi sosial di mana individu tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, kematangan, kesiapan individu untuk menguasai keterampilan baru, misalnya kematangan otak dan tubuh pada fase anak-anak awal, sehingga mempunyai kemampuan untuk berjalan dan berbicara. Yang keempat, keluarga, yaitu bagaimana cara mendidik, memberi perhatian, dan memperlakukan anak. Yang kelima, status sosial dan ekonomi, yaitu meliputi penghasilan, pendidikan, dan pekerjaan. Yang keenam, budaya, yaitu meliputi adat, tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, bahasa, perilaku modeling dari orang tua. Dan yang terakhir, ras atau suku, yaitu leluhur, bangsa, agama, bahasa yang membentuk identitas diri. Nah, jadi teman-teman,
setiap manusia itu pasti mengalami yang namanya perkembangan, baik itu proses fisik, proses kognitif, maupun proses sosial emosional, yang dimana dimulai dari masa prenatal, yaitu masa dimana ovum wanita dibuahi oleh sel sperma laki-laki hingga pada masa kelahiran individu tersebut. Dan pada akhirnya kita semua mengalami tahap yang dimana disebut dengan dewasa akhir, yaitu tahap penutupan rentang kehidupan seseorang. Namun, tidak semua dari kita yang mengalami perkembangan sesuai dengan tahap yang telah ditentukan. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.